Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pemirsa Bisyarah Channel, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa kembali bertemu pada program motivasi waris Islam. Kita lanjutkan motivasi yang ke-24 dengan tema logika nasab dan warisan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pembagian warisan dalam hukum Islam berasaskan nasab. Ini adalah sebuah prinsip yang sangat-sangat adil dan objektif. Kenapa adil dan objektif? Pertama, nasab yang dijadikan sebagai standar pewarisan, yang artinya seorang menjadi ahli waris karena memiliki hubungan nasab dengan almarhum. Nasab dijadikan standar pewarisan tadi sangat-sangat objektif. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang dapat memilih nasabnya. Tidak ada orang yang dapat memilih saya ingin terlahir dari si fulan yang kaya raya. Tidak ada orang yang dapat memilih saya ingin menjadi ayah dari si fulan yang hartanya banyak. Saya ingin menjadi saudara kandung dari si fulan yang memiliki harta melimpah. Tentu tidak mungkin hal ini terjadi. Karena nasab murni atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seorang terlahir dari si fulan, seorang memiliki anak si fulan, seorang bersaudarakan si fulan. Ini semua murni atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa sama sekali campur tangan manusia. Untuk itulah dalam Islam pewarisan berbasiskan nasab. Tidak berbasiskan hal yang lain kecuali pernikahan. Jadi dua hal, nasab dan pernikahan. Karena nasab tidak bisa dibohongi dan tidak bisa dimanipulasi. Seorang tahu si fulan anak si fulan ayahnya si fulan saudara si fulan. Bahkan itu tercatat dalam akte kelahiran, tercatat ya, dalam kartu keluarga. Dan Islam mengharamkan seorang mengakui anak orang lain sebagai anaknya. Sebagaimana Islam juga mengharamkan seorang mengakui orang lain sebagai ayahnya. Karena itu bertentangan dengan fakta dan itu kebohongan. Kita dapat melihat ayat tentang warisan. Ayat 11 yang menjelaskan tentang ahli waris, yaitu anak dengan menggunakan kata walad. Yusikumullahu fi auladikum. Kalimat walad dari kata walada yalidu yang artinya melahirkan. Artinya yang menjadi ahli waris adalah anak yang lahir dari kita. Bukan yang lahir dari orang lain. Seperti anak tiri misalkan, yang terlahir dari istri kita atau terlahir dari suami kita. Itu bukan ahli waris. Yang ahli waris adalah anak yang lahir dari kita. Karena kalimat walad dari kata walada yalidu yaitu melahirkan. Dan begitu juga dengan keturunan cucu, karena cucu lahir dari anak yang lahir dari kita dan seterusnya. Nah begitu juga sang ayah dan ibu, di mana kita terlahir dari mereka. Begitu juga dengan kakek dan nenek, di mana ayah dan ibu kita terlahir dari mereka. Dan begitu seterusnya berdasarkan pertalian nasab yang merupakan fakta yang tidak bisa dibantah. Dan merupakan standar yang sangat objektif. Maka dalam Islam tidak ada pewarisan berdasarkan kebaikan. Si fulan telah berjasa banyak membantu saya, maka kalau saya meninggal warisannya buat dia. Itu tidak bisa. Jadi pertalian darah atau nasab itulah yang menjadi standar pewarisan. Jadi kebaikan seseorang, bahkan keburukan seorang tidak menjadi penentu seorang menjadi ahli waris atau tidak. Selama dia memiliki nasab, maka dia sah menjadi ahli waris. Jadi setiap orang yang terlahir, maka dia sah menjadi ahli waris dari ayahnya. Nah tentu
Hal ini ditambah lagi dengan lahir dari pernikahan yang sah. Ya, karena seorang yang lahir di luar nikah, maka nasabnya tidak kepada sang ayah biologisnya. Sekalipun secara biologis dia anaknya, namun karena terlahir dari luar nikah atau dari nikah yang tidak sah, ya, maka nasabnya tidak bisa kepada ayahnya. Hal ini tidak lain adalah agar melindungi ikatan pernikahan. Karena seorang yang terlahir dari pernikahan yang tidak sah atau di luar nikah, jika nasab anak tersebut disahkan kepada ayah biologisnya, maka ini akan membuka pintu kerusakan, yaitu membolehkan perzinahan dan semacamnya. Sehingga hanya anak kandunglah atau yang memiliki talian nasab, saudara kandung dan seterusnya, merekalah yang berhak menjadi ahli waris. Untuk itulah Islam menjadikan nasab sebagai standar seorang menjadi ahli waris atau bukan. Itu juga menjadikan pernikahan menjadi penyebab seorang menjadi ahli waris atau bukan. Selama ada ikatan pernikahan antara dua orang laki-laki dan perempuan, maka mereka bisa saling mewarisi. Demikian pembahasan kita tentang nasab, sehingga kita tambah yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya hukum Islam hukum yang paling adil dan hukum yang paling objektif. Semoga hal ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala, Rasulnya, dan kepada kitab sucinya. Demikian, sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.